Tiga ini apa? Satu, kompetensi. Dua, kontribusi. Tiga adalah kredibilitas. Tunjukkan pada saya, ada nggak dari tiga ini yang di luar kontrol? Ada nggak? Ada yang di luar kendali Anda? Tidak ada. Tiga-tiganya 100% di dalam kendali Anda. Uang, jabatan, posisi itu bonus dari Tuhan. Kadang-kadang tergantung garis tangan juga kan ya. Makanya saran saya, saudara-saudara sekalian, hindari hal-hal yang secara saintifik terbukti merusak garis tangan. Ikut tarik tambang atau 17 Agustusan itu akan merusak garis tangan ya. Nyuci dan ngepel pakai tangan ya, itu jangan deh. Persoalannya adalah anak-anak mahasiswa yang hebat seperti Anda kadang-kadang malas mulai dari basic. Padahal kalau Anda mau membangun trust dan respect, ada 3 basic yang harus Anda pastikan. Pertama, buktikan bahwa Anda menghormati orang lain. Anda respect pada orang lain. Pernah nggak Anda tanya, Anda respect nggak sama orang tua Anda sendiri? Pernah? Anda respect nggak dengan sahabat-sahabat Anda yang sudah menikah? Anda respect nggak dengan pasangan hidup Anda? Kadang-kadang kalau saya melihat orang sama orang tuanya itu Masya Allah gitu ya. Habis sholat subuh, dia tidur lagi, orang tuanya yang beres-beres rumah, orang tuanya yang nyiapin sarapan. Ini kok kurang ajar banget gitu ya. Mentang-mentang punya ibu, punya bapak, sabar luar biasa gitu. Itu kalau malaikat satu dikutuk di kodok. Jadi sebelum Anda bisa respect sama orang lain, jangan harap Anda jadi pemimpin. Yang kedua adalah respect terhadap waktu. Bab ini berhadapan dengan mahasiswa, saya geleng-geleng kepala dan saya frustasi. Contoh, kalau bikin jargoman rapat BEM gitu ya, BEM UI kan, itu kan ada divisi rapat ya di situ ya. Divisi rapat khusus adif kan ya. Itu hari Kamis agenda rapat evaluasi kinerja 3 bulanan gitu ya. Jam 9 sampai dengan selesai. Nah kan, agenda 1 evaluasi penerimaan mahasiswa baru, 2 yang ketiga agendanya dan lain-lain. Nah, macam saya menderita waktu putri tunggal saya itu menjadi salah satu campaign manager dari ketua BEM yang sekarang. Pulangnya itu selalu menjelang subuh, Anda bayangin. Dan saya ketemuan sebagai bapaknya waktu dia belum nikah. Kalau sekarang nggak apa-apa, ada suaminya ini ya. Lalu waktu itu saya jemput, saya tanya, Fatimah, kok begitu? Iya, soalnya eksplorasi di mana? Di tiap fakultas itu jadwalnya dari Mbak Daisa till drop. Masya Allah. Jadi seolah-olah yang namanya waktu itu tidak terbatas. Dan kalau kita tidak sampai subuh di kampus, kayaknya kita bukan aktivis yang ini. Saya bilang, Masya Allah, waktu diumbar begitu. Pada setahu saya, bahkan para mujahid, para pejuang di masa Nabi tidak menggunakan sepertiga malam terakhir untuk rapat masalah strategi. Betul gak sih? Mereka mengisi malam dengan beristirahat dan bangun di sepertiga malam terakhir untuk bermunajat kepada Allah, mohon pertolongan dan perlindungan. Jadi kalau cuma sekedar tim ketua BEM memilih begadang di malam hari, kualat. Untuk ketua BEM dari saya pengen tiap malam gitu ya. Yang ketiga adalah respect terhadap sistem. Sistem itu buatan manusia, pasti ada yang nggak benar, pasti ada yang tidak kita sukai, pasti ada yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi cobalah berempati, membangun sistem itu tidak pernah mudah. Dan suatu hari ketika Anda memimpin sebagai pemimpin formal, Anda akan bertugas membuat dan menjaga sistem. Apa rasanya kalau Anda sedang menjaga sistem, membuat keputusan orang lain dengan seenaknya melanggar sistem yang Anda buat? Oleh karena itu, kalau kita tidak suka berada dalam sebuah sistem atau kita tidak suka pada satu bagian dari sistem, menurut saya, fight, ubahlah secara konstitusional. Tapi kalau Anda belum mampu mengubah, tunduklah, ikuti sistem itu dengan baik. Kecuali kalau yang dilanggar adalah hal-hal yang sudah menyangkut aspek keyakinan. Jangan pernah kita, saudara-saudara sekalian, berada dalam sistem, tapi melanggar sistem dan mengacak-acak sistem. Anda tidak akan pernah bisa jadi pemimpin yang baik. Karena seorang pemimpin yang baik lahir dari seorang follower yang baik. Next, dikit lagi.
Ini proses. Singkat, saya yakin banget sama flow ini. Karena itu di rumah peradaban, di beasiswa pemimpin peradaban, kita nggak mau banyak-banyak, kita tidak mau jadi industri massal, kita maunya jadi butik. Kita cuma merekrut 10 mahasiswa yang terbaik di universitas terbaik yaitu UI. Kemudian kita akan bina dengan proses yang saya jelaskan. Ukurannya tangguh, cerdas, profesional. Berkiprah nanti ada 3P, proyeksinya harus jelas, kemudian dia harus diprotek dari hal-hal yang tidak sesuai dengan proyeksinya, dan kemudian dia harus berprestasi. Dan terakhir kita boleh menuai hasilnya. Yang salah adalah kita selalu nggak mau ngapa-ngapain, tapi kita ingin menuai hasil. Ketika ada pemimpin yang brengsek naik, kita marah. Kita lupa. Setiap komunitas akan mendapatkan pemimpin yang pantas bagi mereka. Kalau kita tidak pernah bertanam pemimpin yang hebat hari ini, sampai kapanpun kita akan marah-marah mengenai kualitas dari pemimpin. Next. Saya mau cerita sedikit bagaimana konstruksi berpikir kami di rumah peradaban tentang nilai-nilai kepemimpinan yang kami mau bangun. Ujungnya pemimpin itu harus bermanfaat luas dan optimal. Harus. Bukan pemimpin namanya kalau dia tidak bermanfaat, tidak punya impact. Bahkan Maxwell mengatakan leadership is all about influencing, nothing less and nothing more. Harus punya impact. Tapi persoalannya adalah kita tidak bisa memberi kalau kita nggak punya. Kita nggak akan bisa punya impact kalau kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sehingga nilai-nilai tangguh, cerdas, dan profesional itu harus dipastikan dibeli. Kalau kita bicara tangguh, isinya itu. Dia harus punya keyakinan yang bersih, ibadah yang lurus, akhlak yang kokoh, fisik yang sehat dan bugar, mandiri secara finansial. Kalau kita bicara cerdas, dia cerdas secara rasional, dia cerdas secara emosional. Dan kalau kita bicara profesional, waktunya dibereskan dengan baik, hidupnya tertata, kemudian juga dia mampu menata dirinya dengan sebaik-baiknya. Baru dia akan bisa bermanfaat bagi orang lain. Next. Ya, selesai. Itu yang ingin saya sampaikan. Setiap hal dimulai dari gagasan, namun ketika gagasan tidak direalisasikan, dia cuma menjadi mimpi kosong. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang hidup tanpa gagasan, tidak juga menjadi bagian dari orang-orang yang bermimpi tanpa kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tukeran, iya. Silakan. Buat teman-teman sini yang sudah merasa sedikit, tidak sedikit, harusnya udah banyak nih, semangatnya mulai keangkat. Teman-teman sekarang yang udah yakinin diri, gue pengen jadi salah satu bagian dari rekrutmen untuk beasiswa pemimpin peradaban. Siapa di sini? Yang habis ini udah langsung teguh, gue mau daftar gitu. Kok malah murah, gak nambah. Ada apa ya dengan realitas sekarang? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah lah ini mah gak usah diseleksi bang. 10 kan? Lagi bang Acung. Oh, udah 10. Mana bang Arif? Bang udah 10 bang. Gak usah direkrut lagi kayaknya. Oke, kita langsung masuk acara selanjutnya bercanda. Untuk acara selanjutnya kita punya 4 pembicara hebat, gambar depan. Namun pasti dalam sesi kali ini kita punya 4 pembicara hebat. Pertama, ada Bang Sofyan Albani PhD selaku Sekjen ASEAN Center. Dan ternyata beliau adalah Mapres Utama UI pertama tahun 2006. Hah? Waduh, Mapres Nasional 2006 tangan loh. Ada juga sedikit ya namanya tahun dan jawabannya apa. Itu tadi ada Bang Sofyan dan selanjutnya ada Bang Al-Fatih Timur atau Bang Dimi CEO kitabisa.com dan juga ada Bang Muhammad Akil Isa, Akil ya, Bang Muhammad Akil Isa CEO Selasa.com, juga ada Rangga Husna Prawira selaku Mapres Utama UI tahun 2015 dan juga CEO Bukapintu.com. Kalau Bukalapak mereka punya pahlawan pelapak, kalau dia punya pahlawan pemimpin ya. Bukan pintu kan? Benar pintu ya. Oke, kalau gitu saya mau panggilkan gitu ya, langsung aja moderator kita kali ini ada Bang Muhammad Amal Khairul Umar selaku GM dari ILIT UI. Tepuk tangannya buat Bang Amar. Bang Amar ini dulu pernah jadi ketua atau unsur mahasiswa dari MBA UI UM tahun 2014 ya Bang ya? 2014 gitu ya, waktu itu apa-apa dan semua apa-apa kayak gitu. Silakan, Bang Amar siapa? Silakan, tepuk tangan sekali buat Bang Amar. Kawan-kawan, saya ingin
semua ada di puncak konsentrasi kita. Dibukakan matanya, ditutup mulutnya, ditegapkan bahunya. Wih, Tuhan. Sekarang saya pengen tanya aja, kawan-kawan sependapat atau tidak nih? Tentang kawan-kawan sependapat atau tidak bahwa yang namanya kesuksesan, keberhasilan itu dipengaruhi oleh kesiapsiagaan. Semakin seseorang siap siaga, semakin besar peluang dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sepakat? Sepakat ya? Kita analogikan dalam, kita coba mainkan dalam sebuah permainan yang sangat sederhana. Coba tangan kanannya begini, yoi, tangan kirinya begini. Ada yang ngantuk dibangunkan. Coba sekarang letakkan telunjuk tangan kawan-kawan di bawah telapak tangan kiri temannya. Temannya, jangan di telapak tangan kiri sendiri. Kesekian banget ya. Oke ya. Pastikan ada kawan di samping kiri kanannya, lihat. Ada beberapa di antara kita yang sangat romantis, berdua saja. Kok langsung dilepas? Santai aja bro. Halal kok untuk bersentuhan. Ya. Coba tangan kanannya sama tangan kirinya bagaimana? Tangannya lagi. Nah, ketika kawan-kawan mendengar kata 3, tugas telunjuk tangan kanan adalah melarikan diri. Dan tugas telapak tangan kiri adalah menangkap jari yang hendak lari. Coba ya. Konsentrasi ketika mendengar kata berapa? 3. Konsentrasi, siap-siap. Bagi yang kesepian cari teman bro. Teman bro. Hidup lu sendiri banget. Geser. Dipastikan ada temannya samping kiri kanannya. Masih mau sendiri? Itu pilihan. Silakan. Kita coba konsentrasi, siap-siap. Saya akan coba mulai begitu. Bro, itu udah nyamperin bro, kasihan bro, coba bro. Mas berdua aja, bertiga. 1. Ketika mendengar kata-kata, siap-siap. Ingat kawan-kawan, kesuksesan dipengaruhi oleh kesiapsiagaan. Tunjukkan bahwa kawan-kawan adalah yang punya peluang lebih besar. Jadi main-main doang ya, man. Siap-siap. Ayo saya lanjutkan. 2. 1. Konsentrasi, siap-siap. Saya ulangi. 1. 2. 3. Kita coba cek siapa yang berhasil menangkap jari. Siapa yang berhasil melarikan diri? Siapa yang belum tunjuk tangan? Masih ada nih yang golput bro. Kawan-kawan, saya pengen tanya sekali lagi, siapa yang berhasil menangkap jari temannya? Siapa yang berhasil melarikan diri? Wah, lebih banyak ya. Semoga ini bukan pertanda bahwa sebagian besar di antara kita lebih jago lari dari masalah ya. Baik kawan-kawan, kita akan langsung saja karena sesi kita sangat padat ini. Pembicara kita sudah hadir di sini semua, bukan pembicara yang asing. Sebelumnya saya pengen tanya dulu, di sini siapa yang angkatan 2015? Oke, 2015. Sip. 2014. Lumayan. 2013. Masih ada. Oke. 2012. Yang dari luar UI boleh tunjuk tangan. Alhamdulillah. Sip, ternyata ada beberapa. Sip. Tapi kalau lihat sebagian besar ini ibu-ibu yang hadir di sini ya. Entah kenapa, mungkin gara-gara bicaranya bapak-bapak ya. Tapi masih ada satu di antara mereka yang jomblo. Semoga menjadi jodoh di antara kalian semua. Yang pertama ada Bang Sofwan Albana. Beliau divisit, satu-satunya pembicara kita yang dari visit karena 3-nya adalah dari fakultas lain. Beliau senior kita semua, UI angkatan 2003 ya. Kemudian sebelum selesai sudah menikah. Sebelum selesai ya Bang ya, sudah menikah. Lalu kemudian beliau Mapres Fisik, Mapres UI, Mapres Nasional, menikah sebelum lulus. Jadi MWA, siapa yang gak mau? Lanjut kemudian beliau melanjutkan studi di Jepang, S2, S3. Dan sekarang sudah kembali ke Indonesia bersama beberapa rekannya menginisiasi sebuah platform marketplace Selasa.com. Tapi beliau berbicara di sini, bareng berdua Bang Akeo Bang ya. Nanti ada pembicara berikutnya juga.
Beliau berbicara di sini sebagai Sekjen ASEAN Center. Sebagai Sekjen ASEAN Center. Oh, senternya dihilangkan. Baik, ternyata banyak kesalahan di sini ya. Oke, Sekjen ASEAN Center. Baik kawan-kawan, kurang keren apa lagi? Kurang menarik apa lagi? Mari kita sambut beliau dengan tepuk tangan yang paling meriah ini, Bang Sofwan Alban. Ya, kawan-kawan, jadi orang keren beliau sekarang. Dulunya persis pernah merasakan posisi seperti kawan-kawan duduk di sini mendengarkan, dibina oleh orang lain, dibina oleh seniornya, mendapati pembinaan, coaching, hingga berada di posisi yang saat ini. Beliau dari Fakultas Ekonomi, beliau juga yang kita kenal saat ini. Sering sekali kita mendengar banyak orang, banyak komunitas, banyak lembaga yang tertolong, terselamatkan, terbantu. Bahkan yang tadinya mungkin dia tak terpikir untuk mendapatkan hal itu, akhirnya terwujud berkat platform kitabisa.com. Beliau juga masuk di majalah Forbes itu, ada yang pernah baca? Forbes bro, tahu? Keren banget. Beliau menjadi salah satu gua harus baca ulang ya CV-nya ini, laptopnya mati. Tapi nanti beliau akan ceritakan langsung apa dan kenapa beliau membuat kitabisa.com. Tapi mari kita sambut sekali lagi dengan tepuk tangan dia, Bang Alvan Timur. Ya, berikutnya ada Bang Maisa Lombu. Ini biasa dipanggil Bang Akel. Bang Akel ini dulu beliau di FEUI, ketua BEM di FEUI, kemudian lulus, kemudian beliau berkiprah, terus bergerak bersama kawan-kawan, mulai di dunia leadership hingga akhirnya beliau sekarang mendapati titel dari orang banyak sebagai orang yang punya concern di dunia media. Platform marketplace selasa.com, ada yang pernah buka? Udah download apps-nya? Kalau belum download sekarang juga, lu wajib tahu betapa kerennya platform itu. Kita sambut bareng-bareng Bang Akel. Baik, pembicara tadi kita ada yang nggak kenal Rangga? Ada yang nggak kenal? Wih, semuanya terdiam dari angkat tangan. Pada kenal Rangga? Nggak angkat tangan juga. Bahkan untuk memilih Rangga kalian golput. Baik kawan-kawan, beliau bukan orang asing lagi. Beliau adalah orang yang pernah membuktikan tuntas dengan dirinya dan berhasil menjadi pemenang di ajang mahasiswa berprestasi Universitas Indonesia, Mapres Utama UI. Dan beliau juga mendirikan platform bukapitu.co, bukan .com. Jadi M-nya dihapus. Ini buat kawan-kawan yang merasa bingung peluang apa yang akan didapat setelah lulus, peluang kerja apa kira-kira, kemudian gue ini harus kemana sih, siapa yang mau nerima gue, kayaknya gue serba kekurangan gitu kan, mikirnya begitu. Nah, bisa buka bukapitu.co. Itu sebuah platform yang menghubungkan potensi dengan peluang. Semoga kawan-kawan menjadi bagian di antara yang mendapat manfaat dari platform ini. Mari kita sambut Bang Rangga. Gue yakin kita sama-sama yakini bahwa kesuksesan meninggalkan jejak besar atau kecil itu nggak masalah ketika kita bisa mengikuti patternnya. Kita akan mencapai titik yang sama paling tidak. Maka kita mari belajar dari abang-abang kita bagaimana mereka dulu sebelum menjadi sosok yang seperti ini, prosesnya seperti apa, tantangan, challenge yang dihadapi bagaimana, hingga beliau-beliau ini ada di sini. Dari Bang Akel dulu, karena yang paling senior, terlanjur saya ikut senior Pak. Terlanjur pertanda mandangan banyak ngomong mas. Oke. Kemarin pembicaraan kita akan membicarakan tentang dulu di kampus seperti apa, kemudian apa yang mengilhami terciptanya karya mereka saat ini. Kalau dimulai dari Akel tentang Selasar, mangga Bang Akel silakan tepuk tangan untuk Bang Akel sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya nggak mempersiapkan dalam berprestasi dan kayaknya lebih enak kalau sambil ngobrol aja ya. Jadi saya duduk aja nggak apa ya. Dijawab dulu. Terus saya mau ngasih permintaan maaf, saya pakai kata gua nggak apa ya. Nggak boleh. Pakai gua nggak apa-apa. Biar berasa apa ya. Oke kawan-kawan, makasih udah bisa datang. Gue mau kasih penjelasan dulu. Jadi support sama gue ini sebenarnya satu angkatan, sama-sama angkatan 23. Penting ini harus di-split. Meskipun kayaknya gedean gue,
tapi kita satu angkatan. Jadi gue nggak tahu ya. Jadi mungkin teman-teman akan ngerasain nanti gitu. Ini gue cerita sedikit flashback belakang sebelum kalau pertanyaan apa tentang di kampus gitu gimana. Jadi gue ketemu sama Sofwan ini di UI juga dulu waktu masih SMA. Kami sama-sama ikut lomba debat politik di FISIP dan sama-sama kalah. Dan sama-sama kalah ya kan. Dihidupin di asrama terus kemudian ngapain lagi nih gitu udah keluar nih udah ikut ke sekolah gue dulu. Jadi sekolah gue tuh di SMA 81 Jakarta Timur. Kalau ada orang Jakarta nggak tahu ya. Oh, ya. Ada yang anak 81 jangan-jangan. Dan Sofwan kan anak Jogja kan, Deso gitu tampaknya Deso lah. Gua ajakin naik kereta, naik angkot segala macam, gua pokoknya hati-hati kalau di Jakarta kayak gini-gini udah gitu kan. Nah terus kemudian hari pengumuman SPMB ada telepon dari seseorang panggilan sama ibu gua. Bisa ada telepon dari Jogja, siapa orang Jogja? Kayak gua kerja sama orang Jogja gitu kan. Ya kan udah lupa juga karena udah lama lomba debatnya kan. Terus kemudian ternyata dia telepon, alhamdulillah gua masuk FISIP UI HI gitu. Coba lo bayangin kalau waktu itu gue gak terima FWB kan? Coba lo bayangin gimana perasaan gue waktu itu kalau gue gak lulus SPMB kan? Dan alhamdulillah gue lulus SPMB dan tahu oh iya alhamdulillah kita sama-sama studi gitu kan. Dan akhirnya selama beberapa belas tahun kemudian setelah Sofwan pulang doktor dari Jepang, akhirnya kami sama-sama beraktivitas bareng lagi. Kami sama-sama di Selasa dan beberapa kegiatan yang juga kami lakukan bareng-bareng. Intinya adalah kalau pertanyaannya adalah waktu di kampus ngapain? Kalau buat gue sih gini kawan-kawan ya. Gue tuh kalau ini ayahnya ini alumni FKUI, jadi emang udah punya terah sukses lah misalnya. Kalau kumisnya ngikutin Ronald Kasali, jadi insya Allah kumisnya udah sukses. Tapi gue pengen bilang kayak gini kawan-kawan ya. Di UI ini relatif sangat heterogen dan banyak juga orang-orang yang latar belakang keluarganya juga beda-beda. Bokap gue itu adalah karyawan hotel di Jakarta, biasa aja, gak ada spesial. Nyokap gue adalah PNS staff sampai beliau pensiun, biasa aja, gak ada spesial. Tapi yang membuat mereka spesial buat gue adalah mereka akan melakukan apapun ya betul yang halal tentunya buat anaknya sekolah. Kenapa? Karena menurut mereka cuma itu cara supaya anak-anaknya bisa mengalami mobilitas vertikal. Cuma itu. Akhirnya dia lakukan semua cara untuk akhirnya bisa anak-anak di sekolah. Dan alhamdulillah anaknya masuk perguruan tinggi negeri dan akhirnya bisa beraktivitas mungkin bersama kawan-kawan yang lain. Dan perspektif itu dikasih dari dulu gitu. Jadi waktu mungkin kawan-kawan saya nggak tahu ya kata 2015 dulu zaman saya kuliah pernah ada sebuah toko yang dilahirkan kembali itu namanya Sohuki. Pernah dengar nggak Sohuki? Pernah dengar ya? Jadi itu mulai ngepop lagi tahun 2005-2006 kalau nggak salah. Jadi bokap gue itu udah beliin buku Sohuki di pasar-pasar Lowak itu waktu gue masih kelas 1 SMA. Jadi dia bilang, gue nanti bilang kayak gini, derajat paling tinggi buat manusia adalah dia punya wisdom gitu ya. Dan wisdom itu nggak akan mungkin bisa terjadi kalau misalnya kita punya pengetahuan yang terbatas. Oleh itu di rumah gue banyak banget buku kiri, buku Islam, buku liberal gitu ya. Ya, biar anaknya nanti ketika dia udah decide dia mau menjadi seperti apa, dia jadi orang-orang yang punya pikiran yang relatif bisa lebih bijak gitu melihat keadaan karena di dunia ini sangat dinamis. Dan akhirnya masuk UI dan FYI dulu saya cita-citanya mau jadi tentara kawan-kawan. Menjadi tentara. Kemudian waktu Mei 98 waktu itu saya masih kelas 1 SMP, entah kenapa figur tentara itu jadi figur yang antagonis gitu. Dan mulai saat itu pokoknya gue harus masuk FWB, dan alhamdulillah beberapa tahun kemudian akhirnya gue bisa masuk FWB. Dan gue yakin kawan-kawan yang di depan ini juga punya pendapat yang sama bahwa selama mimpi itu masih gratis pun kalau bayar
Mimpi itu wajib dilakuin buat orang yang pengen maju, kawan-kawan. Karena kalau misalnya kita nggak punya mimpi apapun itu, terserah mau ngomong apa itu leader kah, apa itu follower kah, apa itu pejabat kah atau apapun itu, kalau nggak ada mimpi ya udah dia akan jadi daging yang bergerak itu aja. Mungkin gitu kali. Teaser awalannya gitu ya. Terima kasih Bang. Derajat paling tinggi adalah ketika seseorang memiliki wisdom dan nggak Itu mungkin. menurut gua. Oh iya, saya mengulang awal ini. Ya keren, Bisa jadi salah ya, bisa jadi salah. Ya, menurut mau tepuk tangan aja lah udah dulu ya. Bang, lanjutin Bang, Bang. Biar cerita satu-satu gitu Bang ya, satu-satu dulu ya Bang. Cerita tentang Selasar Bang. Apa yang kemudian mengilhami terciptanya Selasar ini Bang? Dan kemudian kalau boleh dijelaskan Selasar itu apa, terus pengennya Indonesia ini diwarnai dengan warna apa yang ada di Selasar itu? Oke, gua akan coba sesingkat mungkin jelasin tentang Selasar. FYI, gua buat Selasar sama Sokwan juga, tadi udah dikenalin ya. Jadi basically kami punya pemahaman yang relatif sama ya, bahwa Indonesia ini lambat bertumbuh sebabnya bukan gara-gara nggak banyak orang pintar di Indonesia. Kalau kita lihat dengan adanya desentralisasi politik, ekonomi, banyak juga kondisi sosial bagus-bagus di daerah-daerah gitu. Tapi kenapa akhirnya Indonesia sampai sekarang tuh lambat bertumbuh dan ujung-ujungnya orang Jakarta lagi yang ambil peranan gitu. Padahal Indonesia kan nggak cuma Jakarta gitu ya. Nah jadi gue mau cerita sedikit, ini membuktikan betapa ini adalah masalah yang harus diselesaikan. Jadi sebelum gue buat Selasar, gue ini sama tim ini belajar di ruang perubahan di Prof. Renal Kesali gitu ya. Jadi waktu itu kami dapat